bahas pada minggu-minggu yang lalu. Karena kelak pada hari kiamat, ketika kiamat menjelang, yaitu hari orang-orang berbangkit dari kuburnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, tubna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, bahwa matahari akan didekatkan kepada makhluk pada hari kiamat, hatta yakuna minhum kamiqdari mil, sehingga jaraknya seukuran mil saja. Kalau mil ini diambil dari jarak dunia, maka sekitar 1600 meter saja. Padahal sekarang jarak bumi ke matahari sekitar 149 juta kilometer. Dengan jarak yang sangat jauh, kita disuruh berdiri 50 hari saja tanpa makan, tanpa minum, pastilah kita sudah mati. Maka jasad kita ketika bangkit dari kubur pun jasad yang berbeda, karena jasad kita memang telah melalui beberapa perubahan, beberapa pergantian dari sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Maka ketika kita berpikir orang di surga makan minum, tapi kok dia tidak kencing, tidak BAB. Sebenarnya kalau kita melihat wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu sendiri ada tanda-tanda keyakinan jika engkau orang yang memiliki pandangan. Sampeyan tawuruh bayi ora? Lamun ra weruh ya ngerti nek wong meteng jerone ana bayine ora? Mangan ngombe ora? Nguyuh ngising napa mboten? Non? Sok nang jero weteng. Sampeyan iki do nggih-nggih tok. Hah? Urip nang jero weteng, dia makan, dia minum, tapi kok semono terus? Bagaimana ia membuang kotoran? Bagaimana ia kencing? Kalau ia kencing buang kotoran terus ya. Kemudian kita keluar dengan jasad dunia ini, maka yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari bangkit itu pula menungso keluar dari kuburnya dengan keadaan berbeda-beda. Ashtatan itu berbeda-beda. Seperti kemarin diterangkan riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kelak manusia bangkit dari kuburnya menurut keadaannya masing-masing, yaitu dikumpulkan umat Rasulullah bangkit dari kuburnya ala ithnai asyara faujan, dalam 12 kelompok yang berbeda-beda. Kelompok pertama lahir dari perut bumi, semua itu lahir dari perut. Kita akan lahir dari perut bumi kelak. Ada satu golongan tidak bertangan, tidak berkaki. Mereka yang suka menyakiti tetangga dan mati belum bertobat. Golongan kedua bangkit dari kuburnya dalam bentuk rupa hewan,
yuqalu laha khanazir, diucapkan kebanyakan dari rupa-rupa hewan itu seperti babi, seperti celeng-celeng, jadi wajah mangkleh. Dulu saya cantik, dulu saya tampan, kok aku lahir jadi raine kok iki priye. Ini adalah orang yang yatahawanuna fis shalah, orang yang ringan saja meninggalkan sholat. Memang meninggalkan sholat itu ringan. Mugane ana petekan apa yang paling jauh masa lalu dengan kendaraan apapun sampeyan ora bakal bisa plesiring masa lalu, hanya tinggal penyesalan saja. Apa yang paling dekat? Kematian. Banyak di Wengguyu ternyata kematian dekat dengan diri kita tanpa kita sadari. Apa yang paling ringan? Ya meninggalkan sholat, enteng tok. Adem tok lah orang yang biasa enteng meninggalkan sholat ini, kelak jasadnya akan lahir dalam bentuk surat tidak, dalam gambar rupa hewan. Ada yang seperti celeng mungkin, ada yang seperti anjing, ada yang seperti hewan-hewan yang macam-macam. Kemudian golongan yang ketiga bangkit dari kuburnya, butunuhu mislul jibal, perutnya seperti gunung dipenuhi dengan ular kalajengking yang sebesar anak kuda, atau kuda peranaan dengan hemar, bahasa Arab bighal. Mereka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, mati belum bertobat. Ada golongan yang keempat, mereka dikumpulkan bangkit dari kubur dalam keadaan mengalir dari mulutnya darah, kemudian perutnya lengser utawa kengser sampai bumi, dan aroma api keluar dari mulutnya. Abape panas kaya mesin las, bus panas, ngungkuli mangan sambel nggih. Mereka orang yang berdusta di dalam jual beli. Ada lagi golongan kelima yang bangkit dari kuburnya, mereka ngumpet dari manusia, isin, selalu menghindar. Ana menungso menghindar karena rihuhum antan minal jifah, karena baunya lebih busuk dari bangkai. Mereka ini orang yang suka menyembunyikan kemaksiatan di depan orang ramai, seolah-olah ia orang yang ahli taat, tetapi ketika dalam sepi maksiatnya melebihi orang yang ahli maksiat. Ini orang yang maksiat secara sembunyi, apalagi yang secara terang-terangan. Kemudian golongan yang keenam, ada yang bangkit dari kuburnya maqtu'atan halatimuhu minal aqfiyah, dalam keadaan tenggorokan lehernya terputus. Jadi koyo ayam disembelih tapi ora mati-mati, kawer-kawer nggih. Nauzubillah min dzalik. Mereka ini orang yang bersedia dibeli untuk menjadi saksi palsu. Kemudian ada golongan yang nomor 7, mereka bangkit dari kuburnya laisa lahum alsinatun, tidak memiliki lidah. Ya aku nang donya ki duwe ilat sih, aku lahir ke orang duwe ilat. Dari mulutnya keluar nanah yang bercampur darah. Mereka ini orang yang tidak mau menjadi saksi sesuatu yang benar. Nek mau kan jadi saksi tapi saksi palsu. Nek iki menolak menjadi saksi tentang kebenaran. Kemudian yang nomor 8, bangkit dari kuburnya dengan keadaan kaki yang ditekuk sampai ke kepala. Jadi kaya wong
apa keram tapi ra mari-mari sirai dipenteng ditekuk ring sirai dalam keadaan telanjang bulat nih. Lalu dari kemaluannya tajri min furujihim, keluar dari kemaluan mereka anharun minal qaih wasadid, keluar laksana sungai yang mengalir nanah dan darah yang kental, nanah yang berbau busuk. Mereka inilah alladzina yaznaun matu walam yatubu, mereka yang berzina mati sebelum ia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mlakune nyoro napa mboten, sikile ditekuk ditambal kenang sirahe ya kaya wong priye olahraga kae apa wis ora iso lempeng mlakune kok kuwi karo nyoro. Nauzubillah min dzalik. Sementara waktu yang ditempuh adalah 50.000 tahun. Umurin dhewe nang donya paling pira? Sabar sediluk nggih. Wa amal faujutasi, golongan ke-9 bangkit dari kuburnya sudul wujuh zarqul uyun. Awak ireng dendeng biye nyongki putih saiki kok ireng zarqul uyun, motone melotot biye mripat kugi damar kaninan wong nek weruh seneng saiki mripate kok mendulo kaya wak koki nggih kaya wak matador. Butunuhum mamlu'atun minan nar, perutnya dipenuhi api mawa geni sing panas. Inilah orang yang memakan yakuluna amwalal yatama zulma, orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Seperti diterangkan dalam Al-Qur'an, innalladzina yakuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka memakan api di dalam perutnya nggih. Adapun golongan yang ke-10 bangkit dari kuburnya bil juram wal baras, dengan berpenyakit kulit, belang buduen, gatel rang genah rasane, penyakit kulit sing parah, padahal nang donya iki aku mulus, putih, ayu, kendeng nggih. Kok aku lahir di sini kok iki priye Gusti? Diumumke haula illadzina uququl walidain, mereka lah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Matu kedarung mati walam yatubu, durung tobat. Nauzubillah min dzalik nggih. Ini tekan nomor 10 napa. Kemudian golongan yang ke-11 fayuhsyaruna min kuburihim umyul qulub, dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan buta hati, dandap. Wong dandap iki nggih picek nang donya melek, pemenah nek ora wong ayu nggih awas nggih. Kok nyong nang lahir dandap kok kepre ketumuan nggih. Wa asnanuhum kaqarnis saur, gigi-gigi mereka seperti tanduk-tanduk sapi. Untukku dadi gedhi nyerangat kaya buta cakil iki priye iki. Wa asfaruhum matruhatan ala sudurihim, lambine glambreh tekan dodone ndumbleh deweh mbok. Wa alsinatuhum matruhatan ala butunihim, lisane yo ilate glambreh tekan wetenge, berarti lambine glambreh tekan dodo, ilate glambreh tekan weteng. Wa butunuhum matruhatan ila afkhadhihim, wetenge glambreh tekan pupune. Apa ra isin kowe nek ngilo? Awis kuwi yakhruju min butunihim al-qadru, turut jalan keluar dari perutnya, dari waduknya kotoran. Ngising terus turut jalan, terus ngetokke kotoran. Siapakah ini? Aku kok lahir kok kipri Gusti, padahal di aku ki metekol rasa
merengkel nggih kok nyolahire ra karuan kaya iki priye. Maka diumumkan haula'il ladzina yashrabunal khamra. Mereka lah orang yang di dunia suka meminum minuman keras, seneng mendem, jadi lahirnya mendem manglepo yang pahingan ranggena rasane matu. Wong sing wis tau mendem niku siap-siap lahirnya kaya ngoten nggih. Walaupun mendemnya hanya sak sendok nggih. Kudu muskirin haram walau qal. Semua yang memabukkan itu haram walau sedikit. Jadi palang tobat nggih, nek ora tobat lahirnya kok kuwi nggo nang donyane mutekol rasa donge lahir kok jasadku didine untukku gede-gede kaya sungu, lambine dheweh tekan wetenge ilate dheweh tekan dodone, wetenge nglambreh tekan pupune. Ini golongan yang hobi yashrabunal khamra, pangkeleng. Dan golongan yang ke pinten niki 12 nggih, fayuhsyaruna min quburihim wa wujuhuhum mislul qamar lailatal badri. Mereka bangkit dari kubur dengan wajah yang bercahaya laksana bulan purnama. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wajah mereka berseri-seri, tersenyum riang gembira. Siapa mereka? Lalu mereka fayajuzuna ala sirat, lalu mereka melewati titian kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Tegesnya berani wong besoknya berang sirat niku dhewe-dhewe ana sing 3.000 tahun, ana sing 50.000 tahun, ana sing cepatnya laksana kilat yang menyambar. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna sholihat. Satu, mereka orang yang selalu berbuat baik, wa yanhauna 'anil ma'asi, lalu mencegah diri dari kemaksiatan. Atau 3, golongan yang yahfazuna shalawatil khamsa ma'al jamaah, orang yang selalu menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah. Mereka mati ala taubah, dalam keadaan bertaubat. Fahadza jazaohum wa masuruhum ilal jannah wal maghfirah war ridwan war rahmah wan ni'mah li'annahum radu 'anillah wallahu ta'ala radin anhum. Inilah balasan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Semoga diwe golongan sing nomor pira 12 nggih. Nah, kuncine sampeyan tahu mendem, sampeyan sik seneng zina umpama, sampeyan sik seneng tukaran karo tangga, ya muga-muga matine dalam keadaan wis tobat nggih. Utawa nek ngerti aku ngesuk tak mati ke tobat riyen. Hari-hari rungko bertobat terus mati nggih. Inilah jasad-jasad. Nang apa pada hari yauma la zilla illa zilluh, pada hari ketika tidak ada naungan, wong kok kuat ngadeg ribu-ribu tahun. Ya jasad wis ora nganggo jasad duniawiyah meneh, nganggone jasad barzakhiyah. Nang apa biyen